Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah farmakologi kita akan membahas tema tentang efek samping obat dalam praktik kebidanan. Di mana dalam pemberian obat itu biasanya memang ada efek samping, tapi memang tidak semua pasien mengalami efek samping ya. Dan masing-masing pasien juga akan mengalami efek samping yang berbeda tergantung dengan kondisi tubuhnya. Baik, untuk pengertian efek samping obat. Pengertian efek samping adalah setiap efek yang tidak dikehendaki yang merugikan atau membahayakan pasien. Adverse reaction dari suatu pengobatan. Ya, jadi efek samping itu adalah sesuatu efek atau setiap efek yang tidak dikehendaki, itu yang perlu digarisbawahi, tidak dikehendaki dan merugikan atau membahayakan pasien. Kemudian efek samping tidak mungkin dihindari atau dihilangkan sama sekali, tetapi dapat ditekan atau dicegah seminimal mungkin dengan menghindari faktor-faktor risiko yang sebagian besar sudah diketahui. Masalah dan kejadian efek samping obat. Ya, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh efek samping, misalnya reaksi alergi akut karena penisilin atau reaksi imunologik. Kemudian ada hipoglikemi berat karena pemberian insulin, ya, ini adalah efek farmakologik yang berlebihan. Kemudian ada efek osteoporosis karena pengobatan kortikosteroid jangka lama, atau efek samping karena menggunakan jangka lama. Kemudian hipertensi karena penghentian pemberian klonidin atau gejala penghentian obat. Dan fokomelia pada anak karena ibunya menggunakan thalidomid pada masa awal kehamilan atau merupakan efek teratogenik. Ini adalah beberapa contoh efek samping ya, yang bisa terjadi pada pasien, tergantung dengan kondisi tubuhnya. Kemudian ada pembagian efek samping obat, ya. Ada efek samping yang diperkirakan, kemudian ada efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Efek samping yang dapat diperkirakan, yang pertama itu adalah aksi farmakologik yang berlebihan, kemudian ada gejala putus obat karena narkotika, kemudian dan yang ketiga ada efek samping yang tidak berupa efek farmakologik utama. Kemudian ada efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Yang pertama yaitu reaksi alergi seperti ruam kulit, kemudian gatal-gatal dan sesak nafas. Kemudian ada reaksi karena faktor genetik, ini yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian ada efek samping yang mungkin timbul pada perpanjangan obat, ya. Yaitu yang pertama adisi, efek karena penambahan secara terus-menerus. Jadi obatnya diberikan secara terus-menerus, itu disebut dengan efek adisi. Kemudian ada sinergis, yaitu efek yang ditimbulkan karena gabungan beberapa obat yang dikonsumsi sekaligus. Kemudian ada potensiasi, yaitu efek obat yang ditingkatkan oleh obat kedua yang tidak mempunyai efek. Dan ada efek antagonis, yaitu ketika dua obat bergabung membentuk suatu larutan sehingga efek obat yang aktif menjadi hilang. Ya, ini ada beberapa efek yang bisa timbul. Kemudian ada faktor-faktor pendorong terjadinya efek samping obat. Ya, faktor yang pertama itu karena faktor bukan obat, kemudian ada faktor ekstrinsik atau di luar pasien ya. Maksudnya faktor bukan obat itu ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu dari pasien, yakni ada umur, jenis kelamin, genetik ya, kecenderungan untuk alergi, penyakit, sikap dan kebiasaan hidup. Kemudian ada ekstrinsik di luar pasien, yakni karena dokter ya atau pemberi obat dan lingkungan, misalnya pencemaran oleh antibiotik. Sedangkan ada faktor obat ya, intrinsik dari obat, yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping. Kemudian ada karena pemilihan obat, cara penggunaan obat dan interaksi antar obat, karena memang ada beberapa obat yang
ketika digabungkan itu justru menimbulkan efek samping. Ada kejadian efek sampingnya terbagi menjadi 4 kategori, ya: sering, tidak sering, jarang, dan sangat jarang. Sering ini bila efek samping dialami 1 orang dari 10 orang yang mengkonsumsi obat. Kalau tidak sering, bila efek sampingnya dialami 1 dari 100 orang yang mengkonsumsi obat. Jarang, bila efek samping dialami 1 orang dari 1000 orang yang mengkonsumsi obat. Dan sangat jarang, bila efek samping obat dialami 1 orang dari 10.000 orang yang mengkonsumsi obat. Ya, itu adalah perbedaannya ya. Kategorinya sering, tidak sering, jarang, dan sangat jarang. Ya, kalau sering itu patokannya itu ini dari 10 orang yang mengkonsumsi obat, tidak sering 100 orang yang mengkonsumsi obat, jarang itu 1000, dan sangat jarang 10.000. Ini ada 4 kategorinya. Kemudian efek samping obat dapat terjadi saat obat yang diberikan terlalu cepat seperti pemberian obat suntik, ya. Kemudian pada pemberian dosis pertama penggunaan obat, tapi setelahnya belum tentu muncul kembali. Jadi bisa saja terjadi ya, dosis pertama mungkin menimbulkan efek samping, tapi setelah diminum di dosis berikutnya ternyata sudah tidak muncul kembali efek sampingnya. Kemudian awal pengobatan namun berangsur berkurang selama masa pengobatan karena tubuh telah mentoleransi obat tersebut. Ya, karena mungkin di awal tubuh masih dalam proses pengenalan obat tersebut, kemudian untuk dosis selanjutnya berangsur berkurang karena tubuh sudah mulai mentoleransi. Kemudian terjadi pada selang waktu setelah penggunaan obat. Ya. Jadi ada juga efek yang timbulnya beberapa selang waktu, jadi tidak timbul secara langsung pada saat diberikan. Pemberian obat yang berkelanjutan dengan efek samping yang juga meningkat walaupun pada awal tidak ada efek samping. Kemudian saat setelah pemberian obat walau sudah dihentikan. Jadi ada juga yang efeknya itu masih terasa walaupun obat sudah dihentikan. Apa upaya pencegahan dan penanganan efek samping? Ya, yang pertama yaitu untuk upaya pencegahan, selalu harus ditelusuri riwayat rinci mengenai pemakaian obat oleh pasien pada waktu-waktu sebelum pemeriksaan, baik obat yang diperoleh melalui resep dokter maupun dari pengobatan sendiri. Kemudian gunakan obat hanya bila ada indikasi jelas dan bila tidak ada alternatif non-farmakoterapi. Ya. Hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus karena tadi ya ada efek samping yang bisa ditimbulkan jika obat tersebut dikombinasikan dengan obat lain. Berikan perhatian khusus terhadap dosis dan respon pengobatan pada anak dan bayi, usia lanjut, dan pasien-pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hepar, dan jantung. Ini harus diperhatikan ya, karena memang kalau dilihat dari pengaturan penggunaan obatnya, ya itu harus diperhatikan ya. Misalnya pada ibu hamil, tidak bisa digunakan pada ibu hamil, tidak bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui gitu. Atau juga harus ada perhatian khusus sesuai dengan resep dokter ya apabila digunakan pada anak, bayi, atau usia lanjut dan pasien yang menderita gangguan ginjal, hepar, dan jantung. Ini harus diperhatikan betul ya untuk sebagai upaya pencegahan supaya efek samping tidak terjadi. Bila dalam pengobatan ditemukan keluhan atau gejala penyakit baru atau penyakitnya memberat, selalu ditelaah lebih dahulu. Nah, bagaimana penanganannya jika efek samping tersebut sudah terlanjur terjadi? Segera hentikan semua obat bila diketahui atau dicurigai terjadi efek samping, ya. Kemudian upaya penanganan klinik tergantung bentuk efek samping dan kondisi penderita. Penanganan efek samping segera tadi sudah ya. Oke.
Nah, mengatasi dan meminimalkan efek samping. Mengatasi dan meminimalkan efek samping, bila efek sampingnya ringan, maka dapat ditoleransi oleh tubuh tanpa harus menghentikan obat. Ya, ini bila efek sampingnya ringan. Kemudian bila tipe efek sampingnya tergolong sedang, maka dosis dapat diturunkan atau dikurangi atau dihentikan penggunaan obatnya. Ya, bila efeknya tergolong sedang, itu dapat diturunkan atau dikurangi atau dihentikan penggunaannya jika memang ada alternatif penggunaan obat yang lain. Bila tipe efek sampingnya tergolong berat, maka harus dihentikan penggunaan obat dan menerima pengobatan di rumah sakit. Ya, bila sampingnya tergolong berat, maka harus dihentikan penggunaannya. Ya, jika menerima pengobatan di rumah sakit. Perlukah efek samping obat dihindari? Ya, tidak ya. Jadi tidak semua efek samping obat harus dihindari karena mempertimbangkan manfaat dan risiko yang muncul. Ya. Obat anti kanker contohnya efek samping adalah mual, muntah, kelelahan dan rambut rontok, tapi punya manfaat baik bagi penderita kanker. Kemudian furosemid ya, furosemid atau obat anti hipertensi ya, spironolakton ya, ini menyebabkan sering buang air kecil dan dianjurkan diminum di pagi hari ya. Jadi memang tidak semua obat atau efek samping itu harus dihindari ya. Kalau misalnya ternyata efek sampingnya masih bisa ditoleransi, itu masih bisa dilanjutkan obatnya. Kemudian ada suplemen zat besi. Efek samping yang ditimbulkan adalah warna feses hitam, tapi disarankan tetap dikonsumsi. Ini yang sering kita sampaikan ya sebagai bidan. Kalau misalnya ada ibu hamil yang harus mengkonsumsi suplemen zat besi, maka kita menyarankannya diminum juga pada malam hari, karena memang suplemennya itu ada rasa mual juga ya. Rasa mual itu biasanya ibu hamil meningkat di pagi hari. Kalau misalnya ditambah dengan mengkonsumsi tablet besi, itu juga akan menimbulkan tambah rasa mual. Kemudian ada rifampicin, efek samping berupa warna cairan yang keluar dari tubuh berwarna merah dan disarankan untuk tetap diminum. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang efek samping obat. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dicerna dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, mari kita lanjutkan melalui diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.